Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini, malam Senin tanggal 24 bulan Syawal tahun 1444 Hijriah, dengan izin Allah Ta'ala kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Quran yang kita sudah libur sekitar 2 bulan, hampir 2 bulan kita libur, dan kita sudah sampai pembahasan surat Al-Fil. Surat Al-Fil mengkisahkan tentang pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha. Mereka datang ingin menghancurkan Ka'bah. Yang demikian itu karena Abraha ingin memindahkan haji ataupun umrah yang dilakukan oleh orang-orang Arab, supaya mereka haji ke negeri Yaman, tidak ke kota Mekah. Sehingga Abraha membangun gereja yang besar, yang megah, yang mewah, yang tinggi, dan gereja tersebut diberi nama apa? Ya, siapa yang ingat? Gerejanya diberi nama Al-Qulais.
Raja yang tersebut dinamakan Qulais. Lalu Abraha mengumumkan haji ke negeri Yaman. Abraha mengumumkan haji ke negeri Yaman. Tetapi tidak ada satupun orang Arab yang haji ke negeri Yaman, karena mereka sudah terbiasa melaksanakan ibadah umrah ke kota Mekah. Demikian pula haji ke kota Mekah. Setelah itu ada orang Arab yang marah, sehingga salah satu di antara mereka masuk ke gereja Qulais di malam hari, kemudian buang kotoran di gereja tersebut. Setelah itu kotorannya dioleskan ke dinding gereja, sehingga Abraha tanpa marah. Kemudian Abraha menyiapkan pasukannya, dan Abraha membawa 12 gajah, dan gajah yang terbesar namanya Mahmud. Berangkatlah Abraha bersama pasukannya menuju kota Mekah. Di tengah-tengah perjalanan beberapa kabilah Arab menghadang Abraha. Namun karena jumlah mereka sangat kecil, sehingga perlawanan mereka tidak berarti bagi Abraha dan pasukannya. Sesampainya Abraha di tanah Taif, sesampainya Abraha di negeri Taif atau di kota Taif, orang-orang Taif memuliakan Abraha, karena orang-orang Taif memiliki berhala yang namanya Lat, itu ada di Taif, memiliki tempat peribadatan yang disembah dari selain Allah yang dinamakan Al-Lat. Lat itu ada di Taif, Al-Lat wal Uzzah. Jadi orang-orang Taif khawatir Abraha ini menghancurkan berhala Lat, karena Abraha ini sebenarnya agamanya lebih bagus daripada agamanya orang-orang Arab, karena Abraha berada di atas ajaran Nabi Isa alaihissalam, sedangkan orang-orang Arab mereka bergelimang dengan kesyirikan. Orang-orang Taif memuliakan Abraha dan pasukannya, dan mereka setelah itu mengutus seseorang yang namanya Abu Righal. Abu Righal ditunjuk menjadi utusan orang-orang Taif menemani Abraha untuk menunjukkan mana jalan menuju Ka'bah. Nama orang ini adalah Abu Righal. Ini namanya Abu Righal. Kemudian setibanya Abraha di Makkah, Abraha mengambil 200 onta miliknya Abu Talib. Abraha merampas harta-harta miliknya orang Arab. Di antaranya Abraha mengambil 200 onta milik kakeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu Abu Talib mendatangi Abraha
Abraha duduk di singgasananya. Duduk di singgasananya. Ketika datang Abdul Muttalib, Abraha ini segan. Abraha segan kepada Abdul Muttalib. Kemudian Abraha duduk di bawah seperti Abdul Muttalib, dan Abdul Muttalib adalah kakeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abraha berkata kepada Abu Talib, "Ma hajatuka?" Apa keperluanmu datang ke sini? Qala inna hajati an yuradda alal malik an yarudda alal malik mi'atai ba'irin asabahani. Keperluanku kesini mengambil onta yang jumlahnya 200 yang diambil oleh raja, itu Raja Abraha. Abraha berkata, "Laqad kunta a'jaban hina ra'aituka." Abraha berkata, "Oh ya Abu Talib, wahai Abdul Muttalib, ketika engkau datang kepadaku, aku ini segan, aku ini kagum kepadamu. Kemudian ketika engkau berkata, menyampaikan sesuatu, wibawamu jatuh di hadapanku, karena kamu minta 200 onta. Padahal aku datang ini akan menghancurkan negerimu. Aku datang untuk menghancurkan kampung halaman, untuk menghancurkan Ka'bah. Kamu meminta 200 onta." Kemudian Abdul Muttalib berkata, "Inni ana rabbul ibil wa inna lil baiti rabban sayamna'u." Aku ini pemiliknya onta, sedangkan Ka'bah itu punya pemilik, ada pemiliknya, dan pemiliknya yang akan menghalangimu dari menghancurkannya. Ini ana rabbul ibil, aku ini pemilik onta, maka aku berhak mengambil ontaku. Sedangkan Ka'bah punya pemilik yang akan menghalangimu dari merusaknya. Qala Abraha, "Maka naliyam tadi amin." Tidak ada seorang pun yang bisa, tidak ada seorang pun, tidak ada satu pun yang bisa menghalangiku dari menghancurkan Ka'bah. Qala anta wa dzaka. Abdul Muttalib berkata, "Silakan, itu urusanmu. Urusanmu berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala." Kemudian Abraha mengembalikan 200 onta miliknya Abdul Muttalib. Kemudian Abdul Muttalib pulang ke Mekah menghadap orang-orang Quraisy. Kemudian Abdul Muttalib memerintahkan kepada orang-orang Quraisy supaya keluar dari rumahnya, dan mereka supaya mendatangi gunung-gunung, supaya mereka tidak terganggu, dari pasukannya Allah. Jadi Abdul Muttalib memerintahkan orang-orang Mekah supaya keluar dari rumahnya, pergi ke gunung-gunung untuk melindungi diri mereka masing-masing. Kemudian Abu Talib mendatangi Ka'bah. Kemudian Abdul Muttalib memegang jadi pintu Ka'bah. Untuk membuka pintu Ka'bah, Abdul Talib sambil memegangnya berkata, "Allahumma innal mar'a yamna'u rahlahu famna rihalaka la yaghlibanna salibuhum wa mahaluhum abadan mahaluka wa mahaluhum abadan mahaluka."
Ya Allah, sesungguhnya seseorang itu menghalangi orang lain untuk merusak barang miliknya. Famna rihalaka, maka halangi mereka dari merusak rumah ini, itu dari merusak Ka'bah. La yaghlibanna salibuhum wa mahaluhum abadan mahalaka. Jangan sampai salib mereka dan pasukan mereka mengalahkan tempatmu selama-lamanya. Jangan sampai pasukan salib ini menghancurkan Ka'bah. Jadi Abdul Muttalib berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya Allah menjaga Ka'bah. Setelah itu Abdul Muttalib dan orang-orang Quraisy keluar ke gunung-gunung untuk melindungi diri mereka masing-masing. Kemudian di pagi hari Abraha siap-siap untuk masuk ke kota Makkah. Wahaya afilahu wa kana ismuhu Mahmudan. Dan Abraha menyiapkan gajahnya, dan gajah yang terbesar namanya Mahmud. Gajah yang terbesar namanya Mahmud. Di tempat yang namanya Wadi Al-Muhassir. Al-Muhassir itu lembah antara Musdalifah dan Mina. Di lembah yang namanya Wadi Muhassir. Gajah ini kalau diarahkan ke arah Yaman mau pulang berdiri. Kalau diarahkan ke negeri Syam atau kalau diarahkan ke arah yang lain berangkat. Tapi kalau diarahkan ke arah Ka'bah, gajah ini merunduk, tidak mau berangkat, mandek, mogok. Gajah ketika diarahkan ke negeri Yaman berangkat pulang biasa. Tetapi kalau diarahkan ke arah Ka'bah, apabila diarahkan ke arah Ka'bah, gajah ini gak mau berangkat, malah merunduk, mogok, tidak mau berangkat. Dalam keadaan demikian, jadi mereka berusaha memberangkatkan gajah dan pasukannya supaya mereka segera menghancurkan Ka'bah. Dalam keadaan demikian, tiba-tiba Allah mengutus burung minal bahr amthalal khatatib wal balasan ma'akuli ta'irin minha satu ahjar. Tiba-tiba Allah mengirim burung dari laut seperti sesuatu yang menyambar. Setiap burung membawa 3 kerikil. 2 kerikil, 2 batu ada di kakinya, dan 1 batu ada di paruhnya. Dan setiap batu ada namanya. Setiap batu ini mengalahkan sniper sekaligus. Setiap batu itu ada namanya, sudah ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap batu ada namanya. Kemudian burung-burung tersebut melemparkan batu ataupun kerikil-kerikil tersebut kepada pasukannya Abraha. Tiba-tiba mereka pun berjatuhan. Tiba-tiba mereka pun berguguran, berjatuhan. Para ulama mengatakan korban burung ababil dari pasukannya Abraha, mereka itu lebih parah daripada korban bom atom Hiroshima. Nah, Allah Ta'ala berfirman, faja'alahum ka'asfin ma'kul. Tiba-tiba mereka seperti rumput yang dimakan ular.
Korban yang dilempar oleh burung ababil tampaknya lebih dahsyat daripada korban bom nuklir atau bom atom yang menimpa Nagasaki atau Hiroshima. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala maha sempurna kekuatannya. Abraha yang berusaha untuk menghancurkan Ka'bah, tipu dayanya pada akhirnya digagalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala berfirman, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil waja'alahum ka'asrin ma'kul. Allah Ta'ala berfirman, tidakkah engkau melihat apa yang Allah perbuat terhadap pasukan gajah yang dipimpin oleh siapa? Oleh Raja Abraha. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Allah menjadikan tipu daya mereka, siasat mereka dan makar mereka sia-sia belaka. Wa arsala alaihim tayran ababil, dan Allah mengirim kepada mereka burung ababil. Ini menunjukkan lemahnya manusia. Pasukan Abraha dikalahkan pasukan burung. Allah belum mengirim burung elang, burung ababil. Allah belum mengirim singa, makhluk-makhluk yang kuat lainnya. Allah mengirim burung. Tetapi pasukan yang besar dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan lemahnya manusia dan sempurnanya kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tarmihim bihijaratin min sijil. Jadi disebutkan di sini burung ababil laha kharatin ka kharatin tayr wa aqubil ka aqubil kilab, memiliki kharatin khurtum, memiliki apa namanya yang ada di gajah ini? Gading, memiliki gading seperti gadingnya burung, dan memiliki tangan atau telapak tangan seperti anjing. Qala Ikrimah kana tayran khadiran kharajat minal bahr laha ru'usun ka ru'usis sida. Burung ababil, burung hijau yang keluar dari laut, memiliki kepala seperti kepala binatang buas. Kepala Ubaid ibn Umar, ya tuyurun surbahriyah. Burung ababil adalah burung hitam dari laut, seperti burung biasa yang lainnya. Burung apa biasanya dari laut? Burung camar atau burung yang lainnya. Dan masing-masing membawa 3 kerikil, 3 batu yang keras, dan masing-masing batu itu ada namanya. Masing-masing batu ada namanya dan tidak keliru. Satu batu ditaruh di paruhnya, kemudian 2 batu ada di kakinya. Fama yaqa'u hajarun ala ra'si rajulin illa kharaja min duburihi wa la yaqa'u ala syai'in min jasadihi illa kharaja min al-jambil akhar. Tidaklah batu
kena kepala seseorang, tidaklah batu itu kena kepala seorang kecuali tembus. Batu tersebut keluar dari bagian belakang seseorang. Jadi tidak apabila batu ini menimpa kepala langsung tembus. Tidaklah batu mengenai apapun. Jadi apabila mengenai lengan seseorang, maka tembus keluar dari bagian yang lain. Apabila batu mengenai dadanya, keluar dari punggungnya. Demikian dahsyatnya kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian adapun Abraha lari. Kemudian di tengah perjalanan satu persatu anggota tubuhnya berjatuhan. Pada akhirnya Abraha pun tewas pada peristiwa tersebut. Allah Ta'ala berfirman, faja'alahum ka'asfin ma'kul. Allah menjadikan Abraha dan pasukannya seperti rumput yang dimakan ulat. Wallahu ta'ala alam. Imam Ibnu Katsir berkata, Allah Subhanahu wa ta'ala ahlakahum wa dammarahum. Bahwasanya Allah Ta'ala membinasakan mereka dan menghancurkan mereka. Waraddahum bikaidihim wa ghaidihim lam yanalu khairan. Dan Allah menolak tipu daya mereka serta mengembalikan kemurkaan mereka, tidak mendapatkan kebaikan sama sekali. Wa ahlaka amatahum, dan semuanya dibinasakan oleh Allah. Walam yarji minhum mukhbirun illa wa huwa jarih kama jara limalikihim Abraha. Tidak ada seorang pun yang melarikan diri kecuali dalam keadaan terluka, seperti yang terjadi pada Abraha. Fa innahu in sada'a sadruhu an qalbi. Dadanya ini pecah. Jadi dadanya terluka, pecah sehingga jantungnya keluar. Hina wasala ila baladi Son'a, tatkala sudah sampai ke Son'a, yaitu ke negeri Yaman. Wa akhbarahum bima jara lahu thumma mata. Kemudian Abraham menceritakan apa yang terjadi dengan pasukannya. Setelah itu Abraham meninggal dunia. Jadi tidak ada yang lari kecuali kesudahannya seperti Abraha. Allah Ta'ala berfirman, faja'alahum ka'asfin ma'kul. Allah menjadikan mereka seperti dedaunan yang dimakan ulat. Ini menunjukkan betapa besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dari ayat-ayat yang mulia ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, ini bayanu syarafil Ka'bah, keterangan tentang kemuliaan Ka'bah. Keterangan tentang kemuliaan Ka'bah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga Ka'bah ini berulang kali. Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga Ka'bah ini berulang kali dari tipu daya musuh-musuh Allah. Di antaranya Ka'bah ini dijaga oleh Allah dari serangan Abraha dan pasukannya yang bergajah. Kemudian menjelang hari kiamat nanti, ketika Al-Imam Mahdi dibaiat di Ka'bah, ada pasukan besar
yang akan menyerang Ka'bah mencari Imam Mahdi. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Yaghzu jaisun al-Ka'bah." Akan ada pasukan besar yang menyerang Ka'bah. Hatta idza kanu bil baida'a minal ard, sampai apabila mereka tiba di padang pasir. Usiba bi awalihim wa akhirihim. Pasukan yang pertama sampai pasukan yang terakhir semuanya dibenamkan oleh Allah ke dalam perut bumi. Artinya semuanya dibinasakan oleh Allah. Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awalihi wa akhirihi?" Ya Rasulullah, bagaimana dibinasakan semuanya, dibenamkan ke perut bumi, dari yang pertama sampai yang terakhir? Wa fihim aswaquhum, padahal di tengah-tengah mereka itu ada pasar mereka. Jadi bayangkan pasukan sampai ada pasar. Ini saking besarnya pasukan tersebut. Wa laisa minhum, dan ada orang yang ikut-ikutan tapi tidak niat untuk menghancurkan Ka'bah. Rasulullah SAW bersabda, "Yukhsafu bi awwalihi wa akhirihi wa yub'atsuna ala niyyatihi." Mereka dibenamkan semua dari yang pertama sampai yang terakhir. Tapi pada hari kiamat mereka dibangkitkan sesuai dengan niat mereka masing-masing. Jadi Nabi SAW bersabda, semuanya dibinasakan oleh Allah. Adapun pada hari kiamat masing-masing dibangkitkan sesuai dengan niat mereka. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi la yahibu makrus sayyi'u illa bi ahli. Siasat yang jahat tidak menimpa kecuali kepada pelakunya. Siasat yang jahat, siasat yang buruk tidak menimpa kecuali kepada pelakunya. Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pelajaran kepada orang-orang yang zalim, pada orang-orang yang jahat, pada orang-orang yang ingkar, adalah mereka bertobat kepada Allah. Karena tipu daya jahat pada akhirnya akan menimpa kepada pelakunya sendiri. Allah Ta'ala berfirman pada ayat ini, "Alam yaj'al kaidahum fi tadlil." Bukankah Allah menjadikan tipu daya mereka sia-sia, tidak menimpa kecuali menimpa diri mereka sendiri. Kemudian pelajaran berikutnya, ini bayanu dha'fi al-lisan, keterangan tentang lemahnya manusia. Manusia itu lemah, manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Manusia itu lemah. Maka lihatlah Abraha dan pasukannya yang adidaya ketika itu dihancurkan oleh Allah dengan burung abadi, burung dari laut. Allah belum mengirim burung laut atau buaya atau harimau atau ular atau yang lain. Allah mengirim kepada Abraha dan pasukannya dengan burung yang berwarna hijau, dilempari dengan batu yang keras. Tiba-tiba mereka semuanya hancur, berjatuhan dan berguguran satu persatu. Kemudian pelajaran berikutnya, Anallaha yahmi al-Ka'bata li ajli tauhid.
Allah menjaga Ka'bah karena tauhid. Allah menjaga Ka'bah karena tauhid. Jadi lihatlah kisah ini. Kenapa Allah menjaga Ka'bah? Ya karena tauhid. Kemudian pasukan besar yang akan menyerang Imam Mahdi sudah dibenamkan oleh Allah. Allah menjaga Ka'bah, Allah menjaga Imam Mahdi karena tauhid la ilaha illallah. Kemudian di akhir zaman nanti Dajjal ingin masuk kota Mekah, tidak bisa, karena setiap perbatasan kota Mekah terdapat siapa? Terdapat malaikat yang menghunuskan pedang. Dajjal itu keliling dunia. Di antara yang didatangi Dajjal, garisnya ini termasuk, mungkin ke Queen juga. Nah, keliling dunia Dajjal, tetapi tidak bisa masuk kota Mekah dan tidak bisa masuk kota Madinah. Setiap kali Dajjal ini masuk ke kota Mekah, di perbatasannya terdapat malaikat yang menghunuskan pedang. Demikian. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menjaga Ka'bah? Karena li'ajli tauhid. Karena tauhid la ilaha illallah. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Bukhari di akhir zaman nanti, ini setelah zamannya Imam Mahdi, setelah tewasnya Dajjal, setelah turunnya Nabi Isa alaihissalam, setelah hancurnya Ya'juj dan Ma'juj, bahkan setelah meninggalnya Nabi Isa alaihissalam, Nabi SAW bersabda, "Yaghzu jaisun al-Ka'bah, yaghzu rajulun duswai qatain al-Ka'bah, yakhribul Ka'bah duswai qataini minal habasa." Akan menghancurkan Ka'bah seorang dari Sudan yang kakinya kecil berwarna hitam. Orang ini akan menghancurkan Ka'bah sehancur-hancurnya. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW bersabda, yukhrijukan zahar. Orang ini mengeluarkan emas-emas yang ada di Ka'bah. Jadi Ka'bah sudah bukan menjadi simbol agama, tapi simbol nyimpan dunia. Bukan menjadi simbol tauhid lagi, tapi simbol kekuasaan, perebutan kekuasaan. Sekarang alhamdulillah belum ada itu. Di Ka'bah di dalamnya kosong. Dan menjelang akhir zaman, Ka'bah malah disimpan emas di dalamnya. Orang ini dari Sudan ini mengeluarkan emas-emas yang ada di dalamnya. Yahdimuha hajaran-hajaran. Ka'bah dihancurkan sehancur-hancurnya. Kemudian Nabi SAW bersabda, la yu'maru min ba'dihi abadan. Lalu Ka'bah tidak dimakmurkan lagi selama-lamanya. Pertanyaannya, kenapa Ka'bah tidak lagi dijaga oleh Allah? Karena tidak ada lagi orang yang mentauhidkan Allah di Ka'bah. Karena tidak ada lagi orang yang mentauhidkan Allah di Ka'bah. Jadi Allah membiarkan Ka'bah tidak dijaga oleh Allah. Dan apabila Ka'bah ini hilang, berarti tanda Islam hilang. Dan apabila Islam hilang, tanda kiamat segera apa? Segera tiba. Apabila Ka'bah hilang, apabila Ka'bah itu hilang, maka Islam ini sudah tidak ada. Islam sudah tidak ada. Apabila Islam hilang, Islam telah pergi, maka akan datang yang namanya hari kiamat. Dan peristiwa dihancurkannya Ka'bah disebutkan oleh ulama. Di antaranya Imam Ibnu Katsir rahimahullah, itu menjelang terjadinya hari kiamat sebelum matahari diterbitkan dari arah barat. Artinya sudah sangat dekat lagi, sudah sangat dekat dengan terbitnya matahari dari arah barat.
Jadi Ka'bah lihatlah, apabila Allah tidak menjaga Ka'bah, apalagi yang lainnya. Allah menjaga Ka'bah itu bukan karena Ka'bahnya, tetapi karena la ilaha illallah. Karena ada orang yang tawaf, beribadah hanya kepada Allah. Karena ada orang yang sholat, karena ada orang yang sa'i di antara Safa dan Marwah, maka Allah menjaga Masjidil Haram, Allah menjaga Ka'bah. Tetapi tatkala Ka'bah malah dijadikan gudang untuk menyimpan emas, dijadikan simbol rebutan kekuasaan, maka Allah tidak lagi menjaga Ka'bah. Kesimpulannya, Allah menjaga Ka'bah karena la ilaha illallah. Allah menciptakan dunia karena la ilaha illallah. Apabila di dunia tidak ada la ilaha illallah lagi, maka akan datang yang namanya hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, la taqumus sa'atu ala ahadin yaqulu la ilaha illallah. La taqumus sa'atu ala ahadin yaqulu la ilaha illallah. Tidak akan terjadi hari kiamat selama di dunia masih ada satu orang saja yang membaca la ilaha illallah. Artinya membaca dengan lisannya, dengan hatinya, dengan keyakinannya, dan juga dengan amal perbuatannya. Artinya dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan peristiwa dihancurkannya pasukan Abraha dan pasukannya bergajah terjadi di tahun akan dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kadang-kadang ada pertanyaan, kapan dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka jawabannya, kata beliau dilahirkan di tahun apa? Di tahun gajah. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di tahun itu. Allah Subhanahu wa taala menghancurkan pasukannya Abraha. Wallahu ta'ala alam. Sampai di sini pengajian kita malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian yang berikutnya. Kalau ada pertanyaan, saya persilahkan. Barakallahu. Iya, tambahan faedah. Antara faedah yang diambil, larangan rekreasi di tempat kaum yang diazab oleh Allah. Larangan rekreasi di tempat suatu kaum yang diazab oleh Allah. Rasulullah SAW pada haji wada, ketika melewati tempat yang namanya lembah Muhasir, beliau menundukkan kepalanya. Setelah itu menarik kendaraannya atau ontanya dengan cepat, tarik dengan kuat supaya berjalan cepat. Demikian petunjuk Rasulullah SAW. Tidak seperti sekarang. Jadi mereka mendatangi laut mati, tertawa, selfie, pasang status, ini laut mati, malah dijadikan hiburan, tertawa. Ini tidak boleh. Rasulullah SAW bersabda, la tadkhulu ala haula'il mu'adzabin. Janganlah memasuki perkampungan orang-orang yang diadab oleh Allah. Jangan memasuki tempat orang-orang yang diadab oleh Allah. Illa antakunu bakin, kecuali kalian dalam keadaan menangis. Menangis, ketika masuk menangis terus. Li'alla yusibakum ma'asabahum, supaya tidak menimpa kalian apa yang menimpa kalian. Supaya tidak menimpa
kalian apa yang menimpa mereka. Jadi demikian. Ngapain ada orang setelah umrah kemudian ke Mesir menjenguk siapa? Fir'aun. Apa gunanya Fir'aun? Subhanallah, ini tidak boleh. Tidak boleh mendatangi tempat-tempat orang yang diazab oleh Allah kecuali dalam keadaan menangis. Kecuali dalam keadaan menangis. Demikian. Jadi ketika Rasulullah SAW pulang dari Tabuk melewati perkampungan kaum Samud, beliau bersabda, "La tadkhulu ala haula'il mu'adzabin." Wahai para sahabat, jangan masuk ke tempat orang-orang yang diazab oleh Allah. Illa an takunu bakin, kecuali kalian memasukinya dalam keadaan menangis. La yusibukum ma asabahum, supaya tidak menimpa kalian apa yang telah menimpa mereka. Demikian. Itu pun Nabi SAW dalam keadaan lewat, bukan tujuannya mendatangi perkampungan kaum Samud. Bukan tujuan utamanya mendatangi perkampungan kaum Samud. Jadi sekali lagi, rekreasi atau wisata ke tempat kaum yang diazab oleh Allah ini menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam. Coba demikian. Kalau tidak ada pertanyaan, insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian yang akan datang. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.